Oke, berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kali ini kita syutingnya spesial nih. Nah, ini kalau ada tampilan seperti ini teman-teman pada main PSIM pasti akan ngiri nih. Kita sekarang ada di PSIM Store yang ada di tepatnya di Jalan Mawar, Baciro. Kalian teman-teman kalau ke Mandala Kerinda atau ke Wisma PSIM pasti tahu lah. Gampangnya cek aja di Google Maps ya sekarang. Oke, kita akan ngomongin soal PSIM karena di akhir pekan nanti tepatnya Sabtu besok akan ada laga antara PSIM versus Bayangkara FC. Ini pertandingan cukup seru karena ini bisa jadi pertandingan revenge ya. Bayangkara akan balas dendam mungkin karena di final Liga 2 kemarin Bayangkara kalah dari PSIM, di mana PSIM keluar sebagai juara Liga 2 kompetisi kemarin. Nah, ini momen bagi tim asuhan Paul Munster untuk balas dendam. Oke, saya langsung Pak Ananto. Gimana Pak? Laga kali ini Pak? Ya ini derby lagi. Kalau kemarin derby Surakarta, Derby Mataram. Dewi Mataram ya. Derby apa tuh ya Surakarta? Dewi Mataram. Kalau ini derby tim promosi. Ya, kan tim promosi. Dan yang bertemu ini juara sama runner up musim lalu. Ya. Ini menarik karena dua tim ini dari awal kompetisi ya, terutama Bayangkara ini banyak yang dikatakan bahwa mereka akan kembali ke habitat awal sebagai tim yang masuk dalam 7 besar lah. Ya. Karena selama semusim mereka degradasi itu kan kelihatannya sangat memukul tim ini ya. Jadi mereka bertekad bahwasanya habitat mereka itu bukan di Liga 2, tapi ya Liga 1 ini. Dan kebetulan secara positioning di table sekarang ya di klasemen ya Mi ya. Atas bawah ya. Ini PSIM di posisi 5, kemudian ya Bayangkara ini di posisi ke-6. Selisih cuma 1 poin. Ya, Selisihnya itu selisih jumlah kekalahan saja. ya. Ya, jumlah kekalahannya Bayangkara ini lebih banyak yaitu 3 kali dan PSIM ternyata baru 2 kali kalah. Ya, sama Borneo dan Persita. Borneo dan Persita dan dua ya tim yang mengalahkan PSIM ini masuk di 7 besar. Ya. Yang satu di Tinggal malah. Iya. tingkat pertama ya. Jadi secara umum, secara teknis ini kekuatan Bayangkara berbeda jauh. Ini semua ya. Meskipun dari materi pemain lokal hampir sama. Ya. Cuma di sini ketambahan ada 11 pemain asing. Ya. Dan mayoritas mungkin separuhnya ada pemain asing dari Bayangkara ini dari Eropa Timur ya. Dari Montenegro dan Kroasia. Iya, betul. Dan juga ada jebolan dari Persebaya. Slavko Jankovic. Iya. Dan yang paling bersinar ini kan sayap kirinya, Lasonja ini. Iya. Lasonja ini cukup menyita perhatian kita semua. Bahwasanya dia pemain yang unik gitu kan. Postur tubuhnya itu mungkin sangat tinggi Iya, ya. tinggi besar. Mungkin Tapi di winger. sebagai striker, Iya, tapi betul. kok malah operasinya di winger kiri. Nah, winger ini kan winger kiri ini kan winger yang langka. Betul. Nah, saya pikir ini besok jadi ujian berat juga bagi PSIM, bukan terberat sih ya. Ya, ujian berat ya. PSIM ini diuji berat-berat terus ya. Betul. Dari awal musim sampai pertandingan ke-12 besok. Iya. Ini semuanya ini lawannya nggak ada yang lawan ecek-ecek gitu kan. Maksudnya dalam artian lawannya ini benar-benar berada di top 5 ataupun Top 7 lah. top 7 ya. Iya. Kalau kemarin ada yang di papan bawah, lah ternyata kok derby Iya, benar. Mataram itu. Nah, ini nuansanya tetap berbeda. Dan besok kita belum tahu kondisi terakhirnya seperti apa. Ya jelas kita nggak tahu nih apa Fidal bisa masuk lagi nih. Bisa Nanti cuma 1 kali. Ya, suspendnya 1 pertandingan. 1 kali pertandingan ya. Kalau dulu kan 2 kali pertandingan nggak boleh main karena kartu merah langsung ya. Iya, betul. Kartu merah kartu kuning 2 kali. Tapi ternyata besok bisa main dan ini Anton Wase ini juga kita nantikan apakah ada Semakin membaik. Kalau Doni kelihatannya belum. Iya, Doni belum. Terus kemudian ini duo timnas kita ini yang tadi malam Raka Cahyana ini ternyata luar biasa sekali. 1 assist. Ya kan, dia di pertandingan pertama dia belum begitu berkembang, tapi ternyata di pertandingan tadi malam ini salah satu dari sekian pemain yang tampil bagus Ya. saat menghadapi Mali di pertandingan kedua. Dan dia cukup unik karena beroperasi di wing
Iya, kanan ya, betul. bukan lagi Di wing back. Iya, betul. Karena timnas ini bermain 3-5-1. Iya, 352. 3-4-3. 3-4-1 mungkin. Hah? 3-4-3. Ya fleksibel kan itu sebenarnya. Dan ini Turunnya luar biasa bahwasanya pemain muda ini ternyata sejak sejak dipinang oleh PSIM Makin berkembang. masuk ke timnas ya. Padahal dulu kan jarang dia masuk ke timnas kualifikasi umur ya, kelompok umur. Tapi masuk. Kalau Cahya Supriyadi ini kan sudah bolak. ya langganan, betul. Tapi kalau Raka Cahyana ini kan mungkin Nama baru. kali ini ya. Nah, saya pikir ini sebuah kalau nanti bisa tampil, kita nanti tunggu infonya dari Fahmi soalnya karena Fahmi yang wawancara kemarin dengan Pak Gaskell atau dengan tim manajemennya PSM, saya pikir bisa mainnya Raka ini besok pasti akan menambah solidnya permainan dari Bayangkara, karena di Bayangkara ini pemain-pemain lokalnya itu juga seangkatan dengan Raka semua. Banyak yang sudah kenal dengan Raka Cahyana ya. Dan kalau pemain asingnya saya pikir Bayangkara ya dikatakan jelek ya enggak, dikatakan wah banget juga enggak ya. Secara kualitas saya pikir untuk pemain asingnya mungkin lebih gemerlap penampilannya ya. Penampilannya saat ini lebih gemerlap PSIM. Dan cara mainnya ini lebih kelihatan solid PSIS. Iya, betul. Nah, tinggal nanti dukungan berapa nih? 9.000. Masih 9.000. Masih sama Dan kayak. ditambahin lagi. Iya. 9.000 kurang lagi berarti itu. Enggak sama kayak pertandingan. Kemarin 10.000. Seperti pertandingan kemarin ya. 9.000. Semoga Sabtu kan mainnya. Iya, full house kan ya. Semoga full house. Tapi kita belum tahu juga update-nya tiketingnya seperti apa ya. Nanti aja saya. Jadi ya biar Pak Mi aja apakah sudah sold out atau belum. Ya, kita berharap sold out dan adanya supporter ini yang memenuhi ETTA ini juga dipastikan akan membuat pemain-pemain PSM ini juga lebih dominan lagi. Dan di pertandingan terakhir Bayangkara ini menang. Sementara PSM ini draw ya. Tapi draw-nya ini terasa kekalahan. Jadi dan ini jeda kompetisi, jeda international break atau ya istirahat untuk pertandingan internasional ya. Nah biasanya di 2 kali jeda international break PSM itu Mainnya sedikit ya. Untuk penyesuaian mungkin ya. Ini kita menyaksikan kejadiannya itu 2 kali Lawan Persita kan ya. sama Borneo. Lawan Borneo juga ya. Persita ya, yang kedua Persita, dan akhirnya ini agak intensitas permainannya ini agak sedikit menurun dan butuh dinaikkan lagi. Ya semoga besok Van Gastel ini sudah menyadari keunikan dari PSM ini. Kalau international break itu PSM biasanya down gitu kan, tapi semoga besok bisa disadari. Itu aja Pak. Kayak motor PSM. Kelamaan didinginin itu Butuh pemanasan lagi. itu dicah lagi. Tapi apakah selain Raka dan Cahya yang dipanggil membela timnas, Rahmaso dipanggil? Enggak, Ramatsu stay Aman jelas. aman. Dan ini kan walaupun sebenarnya TC-nya timnas itu sampai tanggal 27, tapi memang sudah ada komunikasi yang dijalin sejak pemanggilan awal soal statusnya Raka dan Cahya. Sebenarnya kan laga uji cobanya cuma 2 kali lawan Mali. Selesainya semalam yang 2 sama itu. Jadi walaupun TC-nya masih lanjut sampai 27, PSIM nih minta 2 pemainnya Tetap bisa dipanggil. balik lagi lawan Bayangkara. Jadi dikonfirmasi Raka sama Cahya nanti bisa main lawan Bayangkara. Jadi mungkin Kamis besok bisa berlatih mereka. Iya. Nah, tapi kan balik lagi kalau bisa sampai Jogja iya, tapi kan nanti misalnya ada faktor X, misalnya kondisinya ada bermasalah atau cedera, itu kan faktor lainnya. Aku sempat nanya itu ke Gastel di sesi latihan, gimana sudah menyiapkan substitusi belum? Ya dia bilang lihat nanti situasinya, balik lagi soal kondisi dan kebugarannya Cahya dan Raka. Kalau memang dua-duanya siap dimainkan, ya nggak akan ada pergantian. Tapi kalaupun harus digantikan, mungkin nama yang disiapkan adalah Rio Hardiawan ya, untuk si bek kanan, dan kiper jelas Harlan Suwardi. Terus Gastel menilai, aku sempat konfirmasi juga, maksudnya statusnya Bayangkara yang sesama tim promosi itu membuat dia lebih percaya diri atau sebenarnya sama aja menatap laga ini. Dia bilang sama aja, baik itu statusnya tim promosi atau juara bertahan, buat dia sama aja. Nggak ada pertandingan yang mudah di Liga Indonesia, dia bilang kayak gitu.
secara garis besar persiapan tim cukup bagus. Vidal sudah bisa main lagi, jadi bisa dikatakan winning timnya PSIM besok akan kembali bermain penuh. Terus kemarin sempat kita bahas Anton sebenarnya sudah membaik dari cederanya, tapi memang ada sedikit nyeri yang dirasakannya. Tapi untuk saat ini progresnya sudah semakin membaik dan dia siap tampil penuh. Harapannya sih ya besok full house ya, karena mainnya di weekend sore hari. Tiket 9.000 dijual mulai tanggal 19 hari ini. Ya, malam ini. Belum dibuka tiket. Iya. Nanti sore untuk offline di sekretariatnya Braja Musi dan Medan ya. Berarti nanti mungkin jam 3 udah ya udah rame ya benar. Ada 9.000 tiket yang disediakan Panpel. Harganya yang paling murah itu di 55.000 untuk Tribun Utara dan Selatan. Terus di Tribun Timur 75.000 dan VIP 150.000. VIP itu hanya dijual via online ya? Iya, VIP jual online di apps loket. Di apps. Oh iya. Terus update sedikit soal ini sih, kita kan sempat bahas soal update lampu gimana. Terus kemarin aku lihat lampu sudah mulai dipasang. Oh, aman. Nah, kalau semuanya ini belum tahu apakah berprogres, tapi sudah dipasang ya. Pasangnya di mana itu? Di area kan tiangnya itu Oh, ada tiang ya. Oh, tambah tiang iya. itu. Di area itu udah mulai dipasang sih. Harapannya besok sudah makin terang. Antisipasinya kan kalau hujan kan sebenarnya. Kayak di laga terakhir kandang lawan Persik Kediri itu kan hujan turun terus mendung juga, jadi area stadion tuh agak redup atau remang-remang dan lampunya kemarin intensitas luxnya belum cukup memadai. Semoga besok di pertandingan lawan Bayangkara memang sudah bisa lebih bagus pencahayaannya dan itu memudahkan permainan juga sih. Karena kalau dari sudut pandang pemain itu cukup bukan mengganggu ya, tapi maksudnya bikin mereka tidak optimal untuk mainnya. Dan tapi update kemarin setelah jeda semingguan lebih ini, Anton Fasa emang masih ada merasakan nyeri? Enggak, dia nyerinya tuh pada saat pertandingan lawan Persik dan Persis Solo. Terus dia nyadar memang belum fit 100%, tapi pada saat sesi latihan terakhir sih dia bilang udah membaik, udah semakin membaik kondisinya. Kayaknya dia perlu mengembalikan touch-nya karena dua pertandingan absen, terus mungkin ada trauma yang dirasakan juga kali ya. Oke, Pak Nanto, kalau saya melihat sendiri, Bayangkara dan PSM punya gaya, kalau saya ngamati, Bayangkara punya gaya permainan berbeda ya. Bayangkara banyak main umpan-umpan long ya, ke diagonal ke depan. Tentunya Bayangkara berbeda dengan Bayangkara kemarin. Pemain kunci mana Pak yang harus diwaspadai oleh PSIM Jogja? Ya Plasonja itu. Ya jelas ya. Plaso itu, tingginya 191 tuh. Iya, tinggi. Ya, Plasonja, kemudian gelandang tengahnya punyanya Persis Solo dulu ya. Lautaro, Belgia. Jadi pemain ini masuk di beberapa titik-titik terakhir kemarin. Terus ini apa namanya? Kemarin waktu terakhir lawan apa ya? Bayangkara itu nih. Bayangkara Dewa. itu, iya. Menang 2-1. Iya, kalau Kok Dewa? Bali. benar Bali. United. Benar Bali United. Dengan Bali United ini ternyata Lautaro ini punya peran yang cukup vital juga di tengah itu kan. Nah ini membuat gelandang-gelandang serangnya seperti kayak Plasonja, Milik dan sebagainya ini bisa tampil kembali. Dan juga Spasojevic di depan ini kan meskipun umurnya mencapai 40, mungkin hampir 4, 38. 38 tahun 40 ya, tapi dia Insting golnya masih oke sih. masih oke. Mungkin kalau main 90 menit itu juga agak sulit ya. Ya ini yang jadi masalah kan begini. Pemain-pemain belakang PSIM itu kan kadang sering bermasalah dengan bola-bola bola-bola lambung ya. Dari bola-bola mati ya. Seperti kemarin golnya si siapa namanya? Clayton dari Persis itu diakui sendiri Van Gastel bahwasanya mereka sering kebobolan dari skema bola-bola mati. Nah, besok postur tubuh pemain-pemain asingnya Bayangkara ini juga cukup kuat ya. Iya, tinggi besar kan. Mereka mayoritas kalau pemain-pemain dari Eropa Timur selain mengandalkan teknik, mereka juga kuat strength-nya, dari fisiknya atau powernya mereka kuat dan mereka nggak takut beradu body ya, betul. Body chat dengan pemain-pemain lawan mereka takut. Kadang mereka juga mainnya itu agak sedikit nakal, itu juga bisa gitu kan. Nah ini yang harus diwaspadai oleh
pemain-pemain dari PSIM, terutama ya Plasonja ini, apalagi ini nanti di situ Plasonja akan head to head sama Raka Cahyana ya. Kalau Raka Cahyana main, Semoga main. kalau nggak main di situ Rio. Nah, Rio kita tahu sendiri. Salah satu kelemahan Rio nggak punya kecepatan. Iya. Nah ini besok apakah Van Gastel akan sendring atau menempatkan siapa di situ? Iya. Kita nggak tahu. Apakah mungkin absennya Raka besok, kalau misalnya absen ya Raka ini, apakah Van Gastel juga akan mencoba mengubah skema lagi dengan memainkan 3 back? Mungkin. Itu kan mungkin saja terjadi karena posisi Raka dan posisinya si siapa namanya kaptennya Reva. Ini sama-sama vital namanya apa di sayap ya wheelback gitu kan. Dan waktu Reva absen, Van Gastel ini terpaksa mengubah Ya, skema 3 backnya ya back. Awalnya 4 back dia pakai 3 back gitu kan. Nah ini nanti kita akan lihat seperti apa besok hari Sabtu. Tapi saya pikir Van Gastel ini kan punya 1000 macam apa ya, 1000 macam cara ya. Strateginya ini apa ya, luar biasa menurut saya. Dan saya pikir gini, kalau Gastel ini secara skema dia itu secara gaya dia saklek gitu. Pokoknya identitas tim ini harus main seperti ini, dia saklek. Oh iya. Tapi dalam penentuan strategi, bagaimana cara dia menyerang, bagaimana dari mana dia menyerang, pemain siapa yang harus memulai menyerang, ini dia sangat fleksibel kan. Tapi kalau secara identitas tim dia saklek, dia nggak mau bermain itu salah satu bola itu ya harus main dari kaki ke kaki dan ball position harus kuat. Karena itu, nah terakhir lawan Persis kemarin, Pakom ini kan agak goyah setelah PSIM ini justru unggul 2-0. Jadi setelah unggul 2-0 sepertinya pemain-pemain PSIM ini terlalu santai, sehingga ini membuat Persis akhirnya bisa menemukan momentum itu dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan meskipun itu di menit akhir. Semoga besok, apalagi ini juga setelah jeda kompetisi ya, biasanya jeda kompetisi ini agak menurun performanya pemain atau timnya ya. Semoga besok tidak tidak terjadi lagi ya. Ibaratnya naik misalnya awal dewe Arab ujian apa sekolah itu ini kan, biasanya kan ngapal gitu karena ini habis liburan gitu kan. Biasanya hafalannya ini lali gitu. Iya, benar. Akhirnya butuh waktu lagi. Nah saya sih ya, ini kan pemain-pemain PSIM ini kan dipaksa dengan pola permainan baru yang dikembangkan oleh Gastel, sehingga mereka perlu menghafalkan itu, memahamkan itu, mempelajari itu. Jadi kalau lama nggak bermain mereka hilang gitu, kayak biar lagi. Walaupun sisi positifnya ini sih, maksudnya untuk menjaga stamina-nya. Kemarin ada sesi uji coba tanding, lawannya kan PSBS Biak. Karena ternyata pas break itu tidak semua tim melakukan uji coba. Jadi salah satunya PSIM. Untungnya itu ya. Dan ada beberapa tim lain yang uji coba, tapi levelnya beda. Kayak Persija tuh menang 10-0 atau mas 7-0 gitu. Tapi levelnya itu bukan di Liga 1 atau Liga 2 ya. Dan menurut saya itu modal positif yang dan penting juga buat PSIM untuk menghadapi laga besok ya. Outset tetap terjaga. Oke, bagi teman-teman ya jangan lupa saksikan laga PSIM Bayangkara. Borong tiketnya karena apa? Dan jangan lupa bawa uang yang banyak karena sana akan ada booth PSIM Jogja ya di SSA. Iya betul. Dan katanya sih harganya spesial tuh. Jadi siap-siap datangi PSIM store-nya di SSA ya dengan harga spesial katanya. Oke Mi, dalam persiapan laga Bayangkara, menjelang laga Bayangkara nanti apa yang disiapkan oleh Asal? Secara garis besar kalau ngomongin soal persiapan atau dikonfirmasi persiapan, jawabannya selalu template sama, same as usual gitu. Dia nggak ada persiapan khusus tuh memang karena bener nggak ada persiapan khusus atau biar nggak kebaca aja sebenarnya. Alasannya atau jawabannya politis banget kan sebenarnya. Tapi kalau dikonfirmasi ke beberapa pemain, ya siapa misalnya, aku wawancara Vidal gitu, dia antusias menghadapi laga lawan Bayangkara karena dia sudah melewatkan satu pertandingan lawan Persis kan. Terus aku sempat nanya atau konfirmasi ke Vidal soal skema set piece, karena nggak cuma sekali dua kali PSIM membahayakan pertahanan lawan lewat skema set piece, kayak golnya Vidal lawan Bali, terus kemarin terakhir lawan Persik Kediri yang skema set piece-nya Vidal gol tapi dianulir.
Memang ada treatment atau persiapan khusus yang dilakukan pemain untuk skema set piece. Jadi memanfaatkan tendangan bebas atau bola mati itu dengan beberapa cara. Implementasinya memang tidak selalu berhasil atau sesuai keinginan karena banyak faktor ya. Tapi kayak pas lawan Persik Kediri itu, dia mencontohkan, itu aku nanya, itu dilatih berapa kali? Itu kurang lebih 10 kali dalam latihan. dalam latihan. Dia sama Z kombinasinya memang. Tapi memang sejauh ini lebih baik yang ngambil Z Valente, dan aku sempat konfirmasi sebelumnya pada saat Bali, gol lawan Bali itu juga dilatih. Jadi kalau kita ngomongin tadi Bayangkara banyak main lewat diagonal atau long ball, terus sebenarnya set piece-nya Bayangkara itu kan juga membahayakan dari skema bola mati atau dengan pojok. PSIM sebenarnya kan juga sama. Set piece-nya PSIM itu menurutku salah satu yang paling efektif sejauh ini mungkin di Liga 1 dari gol-gol yang sudah tercipta. Fidel antusias, terus Anton juga mengaku sudah siap dan antusias menghadapi laga lawan Bayangkara. Aku nanya, dia tahu nggak sih statusnya Bayangkara ini sebagai tim promosi sama kayak PSIM? Dia bilang, ya dia tahu, terus mulai nonton video analisisnya, cara mereka bermain seperti apa. Gastel juga demikian. Dia bilang udah mengamati dan menonton video permainannya Bayangkara seperti apa. Terus Revadi juga bilang siap, antusias untuk laga kandang lawan Bayangkara ini. Terus siapa lagi yang gue konfirmasi? Nermin nggak, kemarin mau wawancara dia lagi telepon kayaknya. Nggak tahu lagi. Ada masalah mungkin. Nah, lagi sibuk dia, Pak. Dia lagi mungkin ya. Peran tim lain. Nggak ada. Masalah keluarga. Nggak. Oh ya, ini mumpung aku ingat. Update sedikit soal kondisi Doni. Kemarin ada rilis yang disampaikan tim medianya PSIM. Kondisi Doni sudah semakin membaik dan diperkirakan atau diekspektasikan nanti Desember sudah bisa ikut latihan sama tim. Dia intens visio, menjaga kebugaran sendiri, Mas. Sebenarnya bilang Dia udah latihan ini. Saya datang ini sama berapa kali ketemu dia. Sama naik sepeda betul. Gym kan. Nah, iya benar, dia gym terus latihan. Kaki latihan. Visio tuh seminggu 4 kali kalau nggak salah, terjadwal secara rutin, dipantau terus sama tim medis dan ya tim dokter dari RSBTSDAS itu. Kondisinya semakin membaik dan ya besar harapan kita semua ya segera ngelihat debutnya dia di PSIM. Bule Prawiro Taman. Iya, Bule Prawiro Taman 1 itu. Terus Z, aku sempat konfirmasi Z tapi indirect, jadi aku tidak wawancara langsung tapi nitip pertanyaan terus dijawab Z personal lewat chat gitu. Mau dicek gitu. Ya, karena pas kemarin tuh saya sempat wawancara langsung tapi kayaknya dia lagi buru-buru. Terus Mau naik bio lagi. enggak, dia naik motor, Pak. Oh, naik motor, enggak bio. Enggak, dia kemarin naik motor. Terus dia menginfluence beberapa pemain lain untuk naik motor karena kayaknya dia nggak tahan deh sama macet ya. Apalagi itu kan kalau pas latihan kan emang jam pulang kantor kan. Jam 4, jam 5 gitu-gitu kan. Dia latihan naik motor sering. Ya aku nanya, maksudnya gimana? Pertanyaanku adalah, dia kan sudah beberapa tahun main di Indonesia, berganti-ganti klub dari PSS, Persebaya, Persik, terus sekarang di PSIM. Bermain untuk PSIM yang statusnya tim promosi, apakah ada perbedaan gitu? Dia bilang sih enggak. Dia sadar bahwa di skuad saat ini memang cukup banyak pemain yang dari Liga 2 atau kasta kedua gitu kan. Tapi banyak pemain juga yang bisa step up atau bisa naik level dan menunjukkan performa dan kompetitif levelnya. Dan menurut dia sama sekali nggak ada masalah dengan status tim promosi atau banyak pemain dari Liga 2 tuh. Dia sama sekali nggak bermasalah sama hal itu. Terus aku juga sempat nanya, dia punya target tertentu nggak untuk PSIM musim ini? Ya, misalnya target gol, target assist, dan beberapa hal lainnya. Dia bilang fokusnya adalah membantu tim bertahan. Jadi memang kayak mindset semua pemain di tim PSIM ini sama, bagaimana bertahan dengan nyaman. Seperti yang sudah disampaikan baik Manajemen ya. Ciliana atau Razi sejak sebelum kompetisi bahkan. Bertahan dengan nyaman. Dan dia tentu senang ya, maksudnya dengan status saat ini di posisi atau klasemennya nomor 5, tapi nggak harus jemawa bahwa ini sampai akhir musim akan di posisi besar atau di posisi atas, enggak ya, fokusnya tetap sama, bertahan dengan nyaman. Ya. Oke, Pak Nanto, Korplay kemarin cukup apik ya Iya, gua ada statement lawan Persis. Apakah ini nanti akan diberikan kesempatan untuk menggeser salah satu pemain Anton ataupun juga Vidal mungkin pada laga lawan Bayangkara nanti? Kemungkinan besar justru malah diparkir lagi kan.
Karena di situ udah ada Vidal lagi Iya, kan. Vidal udah main lagi. Vidal udah kembali kan. Iya. Nah, tapi kita masih bisa berharap nih. Ini kan sebenarnya Corve ini positioningnya sendiri masih bingung ya. Iya dong. Sebenarnya dia itu center forward, gitu. Iya, dia striker, Striker murni kan sebenarnya. Tapi kemudian diposisikan sebagai winger. winger. Antara winger kanan atau winger kiri, antara nomor 7 atau nomor 11 gitu kan. Benar. Nah, ini dilematis memang. Iya. Dilematis memang. Nah, sekarang masuknya Vidal juga kan menjadikan tim ini sudah komplit lah. Iya, winning timnya Kemarin Corvean dalam tanda kutip terpaksa dipanggil karena untuk Vidal. masuk ke starting line up Iya. karena Vidal nggak bisa main. Iya. Ya toh? Dan kemudian fase di situ juga bisa main, meskipun nggak maksimal itu. Tapi kemungkinan besar besok kita masih tanda tanya juga terkait kondisinya fase ya. Tapi kita berharap dengan jeda kompetisi kemarin dia bisa tampil fit. Iya. Nah kalau fase bisa 100% fit kondisinya nggak ada rasa nyeri lagi, malah justru nanti Corve yang lebih lama di situ. Iya. Dan kalau nggak begini, Kakak besok kita nggak tahu main apa tidak. Iya. Kalau pilihannya di situ ada si Rio. Rio masuk kan begitu. Tapi Van Hastel ini sudah mantep belum dengan skema itu? Iya. Karena Rio ini belum pernah main dari menit awal, Iya. ya kan? Nah, sementara posisi itu kalau yang kita rasani tadi, dua wingback ini kan benar-benar menurut Castel ya. Iya. Castel sih nggak pernah ngomong ya. Iya, tapi tersirat dengan Ya, tapi kan kita bisa lihat bahwasanya dua winger ini dua posisi yang benar-benar nggak bisa tergantikan. Iya. Bahkan dia mau mengorbankan Pakai 3 back karena kehilangan satu winger gitu kan. Nah ini juga kemungkinan besar besok mungkin kalau dia Raka nggak main, kalau dia malah masuk posisinya di kanan. Ya dari bek kanan gitu. Aduh. Kan harus siap main Tapi dimanapun. iya betul. Itu statementnya Corve ya. Sempat ada sesi wawancara sama Corve. Dia bilang gini, memang ada perubahan atau penyesuaian posisi dia di PSM sekarang. Van Gassel kan minta dia sering turun tuh. Dia memang Gassel tidak pernah bilang secara gamblang soal itu. Tapi kan kalau kita lihat pertandingan, Corve tuh rajin banget naik turun bantu pertahanan. Terus dia merasa ini kayak posisi baru penyesuaian dia dan kesannya kayak jadi wingback. Just dikatakan apa PSM pakai 3 back, Corve. Darmin, Franco. Enggak, tapi Corve bilang gitu. Maksudnya di PSM ini dia kesannya jadi kayak wingback karena banyak bermain terlalu ke dalam atau terlalu ke bawah. Nah, 2 laga terakhir atau ya pas lawan Persis itu jadi salah satu momentumnya dia merasa lebih leluasa untuk mengeksplorasi lini depan. Karena memang posisi aslinya kalau di Persiraja tahun lalu di Liga 2, dia emang center forward, nomor 9 striker murni. Dan kayaknya karena dia nggak bisa komplit sama Nermin, terus Gastel nyoba naruh dia di wing karena Anton kan datangnya juga di akhir, bukan pembelian pada saat tim baru mulai kompetisi. Jadi waktu Anton belum ada itu kan memang selalu Corve yang dipasang. Ya menurut saya itu juga karena bukan pergantian panik ya, tapi memang karena komposisi pemain yang dimiliki ya cuma itu, nggak banyak pilihan. Tapi nggak pernah nanya nggak sama Van Gassel, kenapa tidak pernah mencoba Corve untuk bermain sebagai center forward? Nggak pernah Striker. Gak jauh kayaknya. Ya karena dia tahu Nermin Andai kan Nermin cedera, Raffinya, nggak tahu juga ya. Raffinya mungkin atau Rafinha nggak masuk. ya Corve mungkin ya, itu mungkin baru Corve. Kalau Haljeta cedera atau akumulasi malah Corve. Corve mungkin. Ya. Iya, karena itu natural posisinya dia mengakui memang bukan posisi natural atau yang paling nyaman di posisi winger. Tapi Corve nggak pernah merasa ngeluh ya atau keberatan? Enggak. Ya dia statementnya adalah pelatih membutuhkan saya dimanapun saya siap. Bahkan kiper nih. Waduh. Sebenarnya di mana pun. Iya. Gitu. Tapi kalau kiper juga oke juga. Posturnya kan tinggi. Saya tinggi 1.8. Nah kondisi tertentu kan bisa aja. Iya. Iya, kalau Force Mayer dia Giroud aja pernah jadi Iya. kiper waktu di AC Milan kan. iya betul. Waduh, jangan dong. Ngambil jersey nanti. Apalagi nih? Update lainnya sebenarnya dari kubu lawan.
Saya mau konfirmasi juga. Pada saat final Liga 2 tuh Bayangkara yang megang udah Munster belum? Belum. Monster masih di Persebaya. Oh, tapi kan dia sebenarnya pernah di Bayangkara sebelumnya, Pak? Sebelumnya pernah di Oh, iya. Bayangkara. Maksudnya itu sih, aku mengamati kayaknya Munster ini punya apa ya, pemahaman yang cukup luas soal Liga Indonesia karena pengalamannya dia cukup lama, bahkan pernah di Bayangkara sebelumnya, harus Persebaya balik lagi Bayangkara gitu ya, Pak? Iya, siklusnya. Bukannya di tagnya awal itu ya, siapa? Enggak. Kemarin dia musim lalu kan di Bayangkara. Di siapa namanya? Di Persebaya itu ya. Satu musim saja di Persebaya. Nah iya, maksudku mungkin itu jadi salah satu keunggulannya Munster ya, apalagi trennya Bayangkara di laga-laga terakhir ini juga cukup Iya, oke. positif ya. Itu jadi booster yang oke, karena aku tuh kemarin sempat baca komentar dan aku cukup sepaham sama itu bahwa ketika PSIM unggul itu entah kenapa pola serangannya PSIM atau arahannya Gastel jadi agak berubah, jadi malah agak cenderung defensif, nggak berusaha killing the game, nyari gol penentu gitu kayak lawan Persis Solo. Oke lah, mereka unggul 2-0, terus Persis Solo punya motivasi tinggi untuk mengejar ketertinggalan dan menyambung kedudukan, tapi juga harus diakui bahwa PSIM juga nggak seleluasa babak pertama pada saat Persis mulai bangkit, dan itu terjadi di beberapa laga lainnya juga. Ya aku juga pengen konfirmasi ke JP, apakah memang ada instruksi khusus ketika sudah unggul lebih baik mengamankan lini tengah dan lini belakang, karena kayak pas lawan Persik Kediri kan juga gitu. Setelah unggul 2-0 lewat gol keduanya Zé Valente penalti itu, Persik tuh langsung ngejar gol cepat lewat Ezra Walian itu kan, itu cuma jarak 3 menit, dan beberapa momen setelahnya Persik juga masih bisa nyerang walaupun main dengan 10 pemain. Nah ini tuh apakah memang ada strategi yang disiapkan atau memang misalnya kelelahan gitu, itu kan faktor lainnya non strategi ya. Aku pengen konfirmasi tapi memang belum dapat jawabannya, tapi itu menarik untuk dibahas sebenarnya. Ya. Karena untuk sandikan Raka sama Cahya nih, para tidak bisa main itu. Apakah apa yang harus dilakukan Gasel untuk skema melawan Bayangkara besok? Harlan ya ini kalau Harlan nggak masalah ya, kiper gitu kan. Kalau Cahya, saya pikir kalau memang dia diperbolehkan main untuk klubnya ya, dilepas sama TC Timnas, dia kemungkinan besar akan tetap bermain. Karena di pertandingan terakhir lawan Timnas lawan Mali, dia nggak Main ya semalam. Iya. Tapi kalau Raka, ini masih tanda tanya Pak. Ya, karena main full kan semalam. Ya main full, dan ya, itu intensitasnya tinggi terus gitu kan. Iya benar. Nah setelah kalau dia bisa main, kemungkinan besar ya dia tinggal nanti gini. Kita lihat si Raka ini datang ke Jogja itu apa? Oh iya. Kapan nih ketemu? Ya kan. Belum ada kabar. Ya kalau datangnya itu hari Jumat ya kemungkinan besar dia nggak bisa main. Iya sih. Karena H-1 ya itu. H-1 dia nggak akan bisa main. Dia pasti masuk DSP tapi tidak pemain inti. Iya. Ya. Nah kalau itu ya itu ada dua alternatif itu, Bah. Apakah nanti Van Gassel akan mengubah skema di lini belakangnya, atau dia memaksakan Rio untuk menggantikan si Raka? Riskan ya tapi ya. Ya itu karena nanti ini duel-duel yang ada di situ, duel-duelnya itu duel-duel yang sangat kenceng. Ya. Langsungnya di situ kan. Itu body punya sprint Punya sprinter. itu. Ulet, pemain ini ulet gitu kan. Dia apa ya, mau berepot-repot merebut bola itu loh. Dan dia itu sangat mati-matian kalau mempertahankan bola, Pak. Iya. Nah, ini yang perlu perlu dilihat lagi. Nah, Rio mampu nggak untuk beradu sprint dulu dengan si Langsungnya. pasti diajak lari terus. Itu pasti. Kalau Raka kita masih berharap lah. Iya. Dari segi kecepatan, dari sisi segalanya, dan dia Iya, endurance-nya dia masih muda. daya tahan, ya. Mungkin dari bodinya ini mungkin agak sulitan juga kalau dia harus beradu cas gitu kan. Tapi kan pengalamannya dia setelah tampil di timnas ini pasti akan membawa motivasi yang sangat besar bagi Raka Cahya. Dan menurut saya faktor ini juga, Raka tuh selalu dimainkan, hampir selalu dimainkan loh. Ya kayak Reva kan. Iya, dia nggak pernah tergantikan. Jadi level competitiveness-nya juga beda sama Rio. Rio tuh baru main 2 pertandingan kalau nggak salah. Walaupun dari bangku cadangan. Iya, gitu. Iya benar. Ya kelasnya Rio kan berarti kelasnya Rafinha sebenarnya. Ya mungkin. Iya lah. Rafinha masih sering nambah latihan kan kalau nggak ada wartawan. Waduh, jangan mancing dong. Jangan mancing saya dong. Tapi Jangan dong. ada sepatu buat main kan besok. Nah itu saya pikir sudah diputuskan manajemen, tinggal tunggu update. Iya.
Tebak-tebakan aja, besok Raffinya masuk di SP atau enggak, udah gitu aja. Berhadiah jersey Taibi sendiri. Oh, betul tuh ya. Sekali kita melaporkan bahwa tanggal 2 November nanti akan ada laga PSM versus Bayangkara. Ramaikan SSA karena akhir pekan ya akan ada 9.000 tiket yang bisa dipesan baik offline di Belanja Museum online ya. Iya. Mulai hari ini dijual. Dan mulai hari Rabu ini ya, dijual dan akan ada Sore ya? Iya, sore sampai malam nanti. Dan nanti di SSA akan ada booster PSM ya, silakan mau belanja apa aja itu ada. Itu lengkap ya pokoknya. Bungkus surat aja ada Mi. Makanan minuman juga komplit di sana. Ada ya? Ada. Sponsorshipnya ada yang Ada. Taro itu. Jadi mereka ada bundling gitu. Wah, itu Mi. Enggak dapat saya. Ini kalau Karena langsung ke ini kan. kalau main tuh PSM sering untuk nginep lihat jersey seperti ini. Iya bagus. Ya yang bawa badan parfumnya itu wangi banget itu. 7 hari 7 malam nggak hilang. Oke, apa lagi nih? Ya, nambahin sedikit soal Raffi yang bahas tadi. Rapid Eye. Menurutku besok akan jadi momen penentuan. Kalau sampai besok dia tidak masuk di SP lagi, ya berarti emang kita udah bisa mulai orang say goodbye ke dia dari sekarang. Menurutku ya. Ya karena apalagi yang mau diekspektasikan gitu kalau sudah sampai 3 match berturut-turut nggak masuk di SP itu kan berarti memang itu keputusan final dari pelatih dan pemain juga nggak punya intervensi apapun selain pembuktian diri. Ya pelatih bosnya kok. Iya betul, makanya. Dan ya harus diakui PSM sekarang di posisi 5 dengan nyaman, mainnya oke, kalah 2 kali sebagai tim promosi dengan skuad baru, pelatih baru. No one expect, nggak ada ya. Komen Vision itu kan dia adalah pahlawan. Iya, ya. Patungnya ada. Kesannya ini aku jadi kayak pembela ya, membela Gaston ya kesannya. Enggak, tapi menurutku dia pahlawan di Liga 2 membawa PSM naik ke Liga 2 dengan 20 gol itu satu variabel. Terus sekarang dia tidak bisa bersaing atau tidak masuk skema pelatih itu kan variabel yang lain. Itu nggak bisa disatukan. Karena banyak kok pemain yang kayak gitu tuh nggak cuma Raffinya doang. Maksudnya kalau mau fair-fairan ya, yang berjasa di Liga 2 tuh bukan cuma Raffinya. PSM dia nggak main nggak apa-apa. Iya, Irwan tuh iya. masa nggak marah. Erwan bukan pemain dong, Erwan pelatih. Sekarang itu mungkin karena gini Mi, karena psikologisnya pendukung PSM itu. PSM ini kan sudah berusaha sekian tahun, 18 tahun. nggak cuma 18 tahun itu kan yang panjang. Ya. Tapi yang mereka serius, benar-benar serius, Iya. itu 2018 gagal. Kayak yang hampir gitu. Oh itu penuh bintang itu. Oh iya. Oh, bahkan mungkin apa ya jenenge matahari ini tegaknya sisan itu. Gonzales ya di situ, Witan ada di situ. Rani Gonzales itu ya. Itu era Bogor, apa ya? Bogor United. Bogor United betul besok pindah ke sini kok. Ya, dan kemudian nggak lolos, berusaha lagi dan kemarin dilalah kok lolos gitu. Iya. Dan itu membuat apa memori dari pendukung PSM ini nggak bisa hilang. Iya. Karena momen itu, kalau misalnya kayak Bayangkara itu kan, kemarin degradasi terus kemudian sekarang promosi, nggak ada satupun pemain yang akan ditangisi kalau ada pergi gitu kan. Oke. Iya, kalau ini kan karena udah 18 tahun ya, ini ya inilah apa sisi psikologisnya orang Indonesia. Itu yang memang sisi Ya ada sentimental ya, value-nya. emosionalnya ini memang sangat lekat gitu. Beda dengan yang lain, beda dengan budaya orang barat. Iya. Yang wis bar gitu kan. Tapi kalau namanya apalagi orang Jogja itu orang Jogja itu selalu menghargai kok apa sosok yang pernah memberi kontribusi bagi dia atau justru kalau enggak ya menyenangkan hatinya lah. Raffinya ini kan bisa menyenangkan hati orang se-Jogja kan. Iya saya setuju soal itu. Tapi maksudnya ada aspek lainnya kan gini. Kalau misalnya Raffinya atau Gaston masih ya, haknya dia untuk bersikukuh tidak memainkan Raffinya, terus Raffinya tidak dapat menit bermain, terus juga tidak mau atau tidak ada kesepakatan untuk dilawan atau dipindahkan juga sebenarnya kasihan untuk dia sendiri dari segi dari segi karirnya dia. Setelah ini malah mungkin akan susah nyari klub baru kalau tidak dari sekarang gitu misalnya. Katanya Persis mau. Bener tahu ya saya kalau itu banyak kok yang mau, PSS katanya juga mau.
Lu kowe agen Neo. Enggak, bukan. Lah kok kamu bilang ngomong gitu, kok Lah. ketularan kofang Enggak. Jogja kowe. Lah jenengan kok juga bilang persis mau enggak? Kopong yo kadang ngono. Enggak, saya enggak tahu info dia mau kemana. Ketularan kopong. Kayak Enggak. nek nyambut gawe iki lali ora nggo utek-uteke tinggal rumah kowe. Disclaimer saya nggak tahu sama sekali update-nya Raffinya sudah maksudnya ada komunikasi atau ada loan sama manapun saya nggak tahu. Ya kita kan sama-sama berspekulasi aja ya pada akhirnya bahwa memang sekarang kalau dari statistik dua laga dia nggak dimasukkan ke list. Jadi laga besok ya. Lewis ping telu ya sebenarnya. Tapi kira Goodbye. dan ada netizen juga ya Commonwealth kita bahas bintang kemarin. Apa? PSI Semarang. PSIS Semarang. Pindah dong. Ya Tapi sekarang bosnya baru ya. Sela Ya. Aja. yang ambil situ. Nggak tahu. Enggak Semarang kan bosnya Persela aja. Oh, jadi. Sudah jadi Malut United. Iya, benar. Sudah ngeluarin duit 700 juta katanya. Iya, tahu duitnya nanti seperti apa. Ini, di sepak bola itu kecil ya, Mir. Iya. 700 juta ya. Iya benar. Bayangin 700 juta. Dewe nabung 700 juta berapa tahun nih? Saya sampai reinkarnasi itu, Pak. Iya. Nah, ya, itulah sepak bola. Ngeri ya. Memang duit gede semua di situ. Kalau untuk opsi perbandingan pemain lokal Pak antara Bayangkara sama PSIM PSM ya. Kalau pemain lokal yang saya masih pegang apa ya? Ini secara objektif ya. Lokalnya itu masih secara pengalaman, secara nama besar gitu kan. Bayangkara. Ya Bayangkara lah. Hargianto tuh masih di situ kan? Enggak, Hargianto pindah. Oh, udah nggak di situ ya? Sekarang pindah ke Barito. Oh. Tapi ada Firza, Dika, Ya itu semuanya. Dan itu Sani Rizky. mereka kan gini, Bayangkara ini kan terkenal klub yang mengumpulkan dalam tanda kutip mantan-mantan pemain timnas dari Berbagai era. Iya betul. berbagai kelompok umur itu kan, dari U17, Evranda, Polrasta. Sekarang ini juga pemainnya Bayangkara. Ferrari itu juga ya? Ferrari nggak tahu tuh. Kalau Ferrari Persija. Iya Tapi tapi sekarang Bayangkara ya. Iya. Karena dia polisi. iya oh iya kan ada Karena dia panggilan. polisi, Iya. Dan Firza itu juga sama. Iya benar. Andika kan dipanggil karena dia polisi. Iya benar. Iya, itu salah satu. Nah, dan semua pemain lokalnya itu sudah matang dalam artian Iya, mereka experience yang di Liga 1 atau betul, dan juga dari awal ini sudah ditempa oleh kompetisi individu Iya. berbagai level timnas gitu. Iya betul. Nah, sementara di PSIM kita sebut pemain lokalnya Seva. Ya dia baru debut di Super. Seva ini kan produk asli PSIM yang memang terlahir dari Liga 2. Iya. Ya toh. Paling kalau di situ ada Sudin, Iya. ya kan? Gulam, Belum Liga 2 juga. Raka Cahyana dan juga Cahya Supriyadi. Tapi perbandingan antara Raka Cahyana dengan banyaknya pemain-pemain timnas yang ada di PSIM dan yang ada di Bayangkara itu pasti lebih banyak di Bayangkara gitu kan. Nah, bahkan sekali Muhammad Ragil, Oh iya benar. ini dipinjamkan ke Tornado Iya. gitu kan. Iya benar. Nah ini kan memang materi pemain mereka itu kan sudah dari awal itu sudah terbentuk. Iya. Dan tim ini kan nggak banyak Bongkar pasang ya. bongkar pasang Lokalnya ya. Lokalnya nggak banyak. Iya. Mereka nambah pemain asing aja. Iya benar. Justru malah lokalnya mereka melepas. Iya. Dilepas kemana gitu kan. Itu jadi mereka memang pemain tim yang dari awal itu benar-benar suka dengan pemain-pemain timnas kelompok umur. Iya. Kebetulan Polri nih, juga. di situ manajer timnya Iya Pak Sumarji. Pak Mas ini juga manajer timnas Iya. gitu loh. Nah ini mengingatkan saya pada dulu ada klub era ex Galatama itu yang namanya Pelita Jaya. Primavera itu rata-rata masuk Pelita Jaya semua. Gitu. Tidak Tri Ya itu setelah ganti. Tidak mengalami. Mengalami, belum lahir ini, ya, tapi saya mengalami. Mulai dari Kurniawan, Nuno, gitu kan. Prestek Wari Plek Teksuari, semuanya masuk gitu semua, gitu. Kecuali Bejo
Bejo Sugiantoro almarhum, Oh, biar bapaknya kembali ke Persebaya. Ahmad Irianto ya. Ya, semua Tommy dan sebagainya hampir masuk ke situ. Nunung gitu kan. Nunung Indrianto Nugroho. Itu kan panggilannya Nunung. Loh, Nunung itu dulu waktu pindah dari Arseto ke apa namanya Pelita, itu geger itu. Itu dijuluki Mister Cepek. Gara-gara apa? Transfernya Rp100. Wow. Yang saya dulu sudah pernah baca artikel itu di koran lokal. Kemudian saya ketemu waktu saya jadi waktu saya jadi wartawan itu Dengarkan. bukan ketemu dengan Nunungnya, tapi ketemu dengan pengurus Arseto dulu, namanya almarhum Halim Perdana. Itu manajernya Arseto udah almarhum. Itu teman dekat saya. Halim Perdana itu. Ceritanya banyak. Ini orang sepak bola betul. Tapi sekarang sudah almarhum Pak Halim itu. Nah itu jadi ceritanya ini hampir mirip ini antara Bayangkara dengan Pelita Jaya. Dan Spaso pun pemain lokal itu. Iya, udah naturalisasi dia. Sudah naturalisasi, sudah pemain lokal. Sejak di Bali udah naturalisasi kan dia. Apa malah sebelum itu ya? Sudah dinaturalisasi. Iya. Itu. Spaso itu kan sebelumnya juga Persib. Bayangkara juga waktu lagi prime-prime-nya sama Paulo Sergio kan. Oh iya. Pas juara itu ya? Ya, pas juara itu. Oh iya benar sama Paulo Sergio. Iya benar-benar. Tapi gini, Pak, kalau kita lihat, ya, Paul Munster dengan Hastel ini memang gaya mainnya berbeda. Sama-sama berangkat dari Eropa ya. Iya. Yang satu dari Landia Utara. Ya, Oh, toh. Monster itu kan dia ya? Landia Utara dari Belfast ya, lahiran Belfast dia. Terus kalau misalnya, sementara si Hastel ini dari Eropa, Belanda itu kan, dari Belanda. Tapi dua pelatih ini memiliki filosofi permainan yang jauh berbeda, bertolak belakang. Kalau Hastel kita lihat sendiri sudah suka sekali dengan ball possession ya, permainan progresif, ofensif ya. Kalau yang namanya Munster ini lebih cenderung ke pragmatis. Dia ofensif tapi ofensifnya pragmatis. Waktu dia menangani Persebaya, timnya ini gampang menang, sulit menang tapi juga sulit kalah. Iya, kalau sudah kebobolan, mereka akan sulit untuk bangkit. Iya. Itu. Intinya makanya bahwa kalau lawan tim ini ya sekali menang ya sudah langsung sikat terus ya. Kill the game sekalian ya? Jangan berhenti itu kan, jangan memainkan tempo. Udah. Kalau bisa unggul 2-0 ya udah unggul 2-0. Jadi kayak total football ya, nyerang aja terus. Jangan kayak Persis kemarin, udah unggul 2-0, pemainnya merasa bahwa itu sudah safe gitu. Iya. Ya toh? Iya benar. Dan saya juga heran kenapa waktu itu Hastel kok gak mencak-mencak gitu kan, waktu pemainnya itu safe gitu kan. Iya. Mainnya main santai gitu. Iya benar, makanya itu. Biasanya kalau dia di pinggir lapangan, dia kan marah-marah kalau pemainnya itu banyak menunda atau mendelay permainan gitu kan. Benar. Tapi waktu itu kan dia santai itu kan. Mungkin karena dia menganggap bahwasanya secara kualitas Persis itu, mohon maaf, PSIM bisa mengatasi Persis gitu. Ada kepercayaan diri. Ya, tapi kemudian akhirnya malah Disamakan. itu. Tapi kalau dilihat memang PSM punya cukup masalah ya dengan pemain-pemain yang punya gaya main seperti Bayangkara. Kalau pada saat lawan Persita dan lawan Borneo, Nah ini iya. nggak serangan dalam dan mereka memanfaatkan diagonal dan banyak kecepatan itu akan bermasalah. Terutama kan apalagi Mingo sama Yusaku kan sering banget biar eventnya terlalu tinggi ya. Nah, itu kan sama yang disampaikan pada saat preskon sebelum lawan Kediri. Gastel tuh bilang, dia kan punya modal kemenangan lawan Dewa tuh 2-0. Tapi lawan Kediri nanti akan beda karena garis pertahanannya Kediri lebih dalam, mainnya mereka lebih sabar, tidak seperti Dewa yang main terbuka dengan penguasaan bola tinggi. Dan benar, ketika lawan tim yang garis pertahanannya rendah, jadi semacam kontra strateginya PSM mainnya emang tidak seleluasa biasanya. Ya benar terjadi lawan Persita, lawan Borneo. Kalau Borneo emang waktu itu efektif banget sih. Dia PSM itu sebenarnya senang gitu lawan itu open play. Iya, Kan benar. ya. Sama kayak PSI ya malahan kan. Iya, Gastel malah lebih bisa nyaman eksplorasi dengan lawan seperti itu, lawan Dewa, lawan Bali. Dia kan setipe kayak gitu. Ya nggak tahu besok kalau dilihat sih memang Bayangkara bukan tipe tim yang pakai garis pertahanan tinggi. Dia hampir selalu menyisakan 2 back tengah tuh di area pertahanan sendiri. Iya, jarang banget bantu overlap
wing kanannya itu siapa? Fullback kanannya Bayangkara. Kiri kan Firza Andika. Kanannya itu siapa? Kayaknya juga nggak terlalu Adi terus, bukan? Aziz terus, Nah iya, terus ya. ya kayaknya entah karena faktor usia, kayaknya di beberapa pertandingan aku nonton Bayangkara, Adrius tuh nggak terlalu efektif bantu serangan seperti Firza. Sebenarnya efektif, cuma kadang dia tuh ceroboh. Adi terus. Sama dengan Firza. Firza itu juga sangat ceroboh ya. Kadang dia kan sering kena kartu merah karena ngambil ngambil bola itu juga nggak tepat itu kan. Jadi memang Bayangkara ini gaya mainnya ini menyerang tapi beda. Beda gayanya dengan apa ya, kayak PSIM, kayak Bali, kayak kemudian yang satunya lagi Dewa. Iya. Ya, tim ini belum begitu terstruktur dalam pola penyerangan mereka gitu kan. Masih sering sporadis gitu loh. Oke. Tidak benar-benar disusun dengan baik. Kalau PSIM ini kan direncanakan dari bawah, ya kan. Transisinya kelihatan seperti apa, positioningnya, pemain-pemainnya ini harus seperti apa gitu kan. Jangan sampai mereka kehilangan bola. Tapi kalau yang namanya Bayangkara, mereka itu tidak segan memang untuk langsung direct ke depan bolanya. Dan mereka mengandalkan kecepatan-kecepatan ataupun postur tingginya atau second ball yang didapat oleh pemain-pemain gelandang dari pantulan lewat si Spaso. Karena Spaso ini memang nggak punya kecepatan. Iya. Tapi bola pantulan dari dia Iya benar. ini cukup efektif bagi gelandang-gelandang di belakangnya. Dia karena mungkin faktor usia juga, dia nyadar belakangan atau berapa tahun terakhir aku nonton dia mainnya jadi kayak striker pemantul. Iya. Karena iya betul, kayaknya kalau duel sprint dia udah nggak punya ability itu. Ya itu faktor Iya makanya faktor usia. Jadi kaya aku kon main kaya 30 tahun kepungkur ya ora iso ngono. Kayak Gonzales awal di PSM kan seperti itu. Apa? Ya pemantul-pemantul Iya. yang menyelesaikan Maitimu. Tapi gini, tapi Rafael Maitimu. si siapa namanya? Si Spaso itu memang tipikal pemain strikernya, target man-nya itu bukan yang sprint aja Iya. gitu. Dia lebih kayak ke Haljeta sebenarnya. Dia target man nomor 9 murni. Dia bukan yang membuka ke kiri ke kanan, enggak. Ya keunggulannya Haljeta hari ini kan karena memang usianya dia di masa prime-nya dia 28. Ya, dan Haljeta ini kan sebenarnya dikelilingi oleh lingkungan Winger yang mendukung kan, oke banget. mendukung dia. Dan semua bola itu ke arah dia sebenarnya. Karena nggak ada pilihan lain. Iya sih. Nah, sekarang agak sedikit mending PSIM, masih ada opsi Anton Fase. Kalau dulu ya bola mesti ke situ, karena mau umpan ke Hajelta hilang. Iya kan? Iya. Pasti sorry ya, Korwe. Bola ke bawah. hilang gitu ya. Iya. Bolanya hilang, nih orang kesuwen lah ngemut gitu Back kan. pass sendiri. Iya. Nah itu loh. Iya sih. Nah, ini yang banyak dikritik netizen ya. Ya, tapi sekarang udah. Sekarang udah berubah. Ya, semoga konsisten berubah. Ya, semoga dengan besok kemarin satu gol kan ditambah lagi kan. Tambah PD. Apalagi ini lawan Bayangkara kan. Dia kan punya pengalaman menghadapi Bayangkara Iya di Liga 2 ya. di Liga 2. Sebenarnya saya berharap sih kalau Van Gaal ngasih kesempatan Korve untuk main di tengah seperti apa penelitian dia. Nah, saya nggak tegel menyaksikannya. Ya pas lawan Biak lagi lah. Uji coba. Kayaknya dia nggak main deh, karena dia statusnya hitungannya pemain inti. Pemain inti. Sering banget lawan Biak gitu, lawan Biak terus. Iya hitungannya kalau ini nanti berarti 4 kali lawan Biak. Ini Uji coba 2 kali. jendela transfer itu sudah mulai crossover nih. Belum. Masih abu-abu nih. Desember kan? Desember mungkin. Oh enggak. Januari. 10 Januari, tapi kan Januari. Desember nanti mungkin udah mulai Dealing-dealing. ya. Kelihatannya ini Haskel ini sudah mulai pergi-pergi apa sering kontak-kontak gitu. Nggak tahu ya, mungkin ngontak ya dia, tapi kalau pergi kayak bepergian belum. Enggak. Dia nggak suka bepergian. Ada agen yang kesini nih. Di pas latihan itu Kalau agen datang gitu. SSA biasanya ada beberapa agen. Agen datang gitu. Ada. Minyak. Agen nih. LPG. Iya. Agen Gas 3 kilo. Agen LPG. Biasanya dulu kalau saya jadi wartawan nih, misalnya musim mau jendela transfer ini, SMS itu datang terus itu, mulai dari pelatih, agen itu. Nah, nanti saya coba pantau di SSA. Padahal saya juga bukan pengurus tim, bukan opo gitu kan. Kadang agen itu juga memanfaatkan teman-teman wartawan dan supporter juga. Ya ya benar. Ya kan. Jadi ya seperti itu, udah sering anu. Ini mesti udah rame. Harusnya udah, tapi mungkin belum dibuka ke Rasi di mana Rasi? Nazi kayaknya
sekarang masih di Jakarta ya. Oh, berarti lagi cari pemain ya. Nah, mungkin. Nah, karena kan memang dia gila bola, dia intens nonton pertandingan. Timnas. Apa aja ya? Iya, apa aja dia tonton. Ya, luar biasa. Oke. Terus apa lagi nih? Seputar Arvinsa ini kayaknya menarik ya, Mi. Apa? Kalau misalnya ada sinyal untuk dilepas, kayaknya nggak nunggu lama sih Arvinsa ini untuk Rafinya ya? Ya mungkin. Maksudnya, Liga 2, Liga 1 pasti banyak yang iya maksudku, aku cukup punya bukan opini ya. Ya tapi gini, kalau toh nanti Rafinya jadi dilepas, itu bukan suatu yang mengagetkan. Udah itu aja. Justru kalau dipertahankan mengagetkan ya. kasihan lah. Dia nggak main. Ya, kasihan lah dia harus anu kan. Dan Iya, target karirnya lebih ini gede. dia juga cukup tinggi kan dia. Ya masih. Apalagi kalau di Liga 2. Sekarang Liga 2 ini banyak yang berubah kan tim. Iya. Ya, Mungkin ya Persipura tertarik, bisa jadi kan. Bisa. Banyak sih tim. PSPS Pekanbaru, Ya. Garuda. Baru yang jelas ya yang paling tinggi tawarannya yang mana kan gitu aja ya. Ya atau ya jaminan menit bermain mungkin yang dia kejar. Ya yang kalau itu ya kalau misalnya nilainya tinggi kan mesti dijamin main nih. Ya. Tim Liga 2 yang ngambil Rafinha pasti lolos. Wah, kan. Pahlawan loh, jadi pahlawan lagi dia. Nanti jadi pahlawan di tempat lain di Iya. Waduh. Iya. Spesial kayak siapa dulu pemain Liga 2 yang sering naikin. Rival. Lekas. Rival Astori bukan sih? Iya, Yang era gue Rival Astori itu. Sebelum itu nggak tahu. Lekas. Tim yang ganti dia naik Liga 1. Kasar tadi. Tapi kemarin pegang PSM nggak naik itu. Oh, siapa sih Kasar tadi ya? Kata Itu kan Penduk itu panggilannya. Itu orang Solo. katanya kampung. Teman saya Dugi. Ya sekarang masih teman tapi nggak begitu Ini otak lagi. Tapi ini kita jadi kode-kode karena kita waktu ini terbatas. Prediksi, Wi? 1-0. 1-0. PSM win. Mantap. Kalau saya sih saya berharap ya, nggak memprediksi. Tapi prediksi juga boleh lah. Tapi kalau saya memprediksi PSM menang itu mesti kalah. Lawan Persis semuanya lawan apa itu saya prediksi dilala ya kalah gitu kan. Ya menang dengan nyaman aja. Nyaman. Menang dengan nyaman lah. Ya kan kita nggak tahu ya apa namanya faktor non teknis lain misalnya kartu merah atau apa dan sebagainya atau VAR, hujan dan sebagainya. Tapi kalaupun menang juga selisihnya nggak lebar. Maksimal 1-0. 2-0, Iya. 3-1 gitu. 10-9. Panas ya PSM gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya untuk ikut kuis tebak skor podcast main bola. Hadiahnya ada ya besok. Ini ada, tunggu saja. Kita ini borong lagi nih hari ini. Apa nanti borong bosan Guys tadi udah pesen 10 10 tuh. ya. Jadi kita kesini juga nggak tangan kosong. Iya. Kita meramaikan. Oh, nanti rahasia dan oke. Ya, nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa ya, oke. Ini tadi kita sudah pesen 10 ya kan, tumbler seperti Makin ini. pede bahwa Ini elok aksesoris PSM. ya. Jadi nggak tahu tadi udah disiapkan belum di belakang tapi kelihatannya Ini tambah air panas ya? air panas. Oh, ini dimasukin 3 malam panas terus. Ya, ini tapi jangan di Dingin-dingin. stadion ya ini ya. Nanti untuk Disita. lempar, ya nanti disita gitu kan. Itu. Oke, itu. Dan jangan lupa ramaikan SSA ya, karena akhir pekan. Dan saya mau nonton lah. Iya, nonton itu saya. Nonton loh, beli tiketnya. Oh iya, nonton. Lama ya, akhir pekan soalnya kan. Ini juga banyak jersey ya, macam-macam. Jadi kita nggak bohong. Kita sering main ke sini kok. Mbaknya tadi juga begitu saya masuk sudah hafal dengan saya gitu kan. Iya. Nanti borong lagi ya Pak. Wah, iya, saya bilang gitu. Ayo diborong. Nah, silahkan Buat ikut kemajuan PSIM Jogja. Kalau mau beli jersinya di sini, beli apa apa. Kalau saya kan biasanya beli untuk dikasihkan orang. Kalau beli mau dipakai sendiri malah lebih bagus. Jersey musim lalu ada tapi Dijamin ori ya, jersinya. Beli yang ori ya. Ini yang baru ada nih, ini yang di atas ini yang menangan kata mbaknya ini, ya kan, yang menangan. Terus ini yang, jersey kiper. nah, ini malah belum pernah dipakai. Ini bagus warnanya. Bagus warnanya itu. Ini yang belum pernah dipakai kalau Yang ini ya, yang alternatif ini ya. Ya. Jadi nanti juga akan banyak lagi jersinya, ya. Itu latihan juga ada tuh. jersey latihan masih ada banyak. Tas, hoodie, Jersey musim lalu juga meja. ada harganya oke kalau jersey musim lalu, ya. Silahkan. Mejanya oke loh, bagus. Yang casual juga ada, Ya. itu ada jaket di situ. Ya. Itu Silahkan datang ke sini.
Ini buka jam berapa, Mbak? Jam 11. Kemarin kan ada nanya ini temen netizen kita gitu kan. Jam 11 sampai jam 6 sore. Setiap hari ya? Nggak pernah libur ya? Tanggal 5 tanggal merah libur. Ini berarti nggak kayak Jawa Pos. Jawa Pos itu nggak pernah libur kecuali Lebaran. Ya, gitu ya. Langsung aja datang ke sini nggak apa-apa. Siapa tahu ketemu pemain ya kan? Iya. Nggak, biasanya banyak pemain yang nongkrong di sini gitu kan. Nggak tahu, mungkin yang lajang-lajang yang mau nyari jodoh kan. Ya karena ada beberapa pemain yang memang tinggalnya di sini. Di mes. Wisma. Oh iya. Kamu pernah masuk, Wi? Pernah. Ketemu, Wi? Lagi dongo. Kadang-kadang pemain PSM juga kalau beli jersey ya di sini. Mereka beli apa? Oh iya. Iya, San Mori. Oke. Dan jangan lupa ya, PSM Store akan hadir di SSA ya. Ya Mbak ya? Nah, di SSA besok lawan Bayangkara. Di mana Mbak posisinya besok? Di sebelah timur. Di sebelah timur. Tuh, sebelah timur SSA. Di pintu Dekat pintu masuk berarti. Ya. Harganya Mbak ada diskon? Kalau nanti ada shelternya banyak kok. Oh. Oke. Ya nanti ada sel Nah, sana. Ada sales di on the spot ya. Mulai sekarang nabung, makanya nabung sampai sana beli aksesoris PSM ya kan. Oke ya. Oke Pak. Oke gitu. Oke ya, sekian dulu ya untuk podcast kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat juga buat PSM Store ya yang sudah ngasih tempatnya buat kita podcast kali ini. Ya mohon maaf kita ganggu, Pak. Iya, maju terus PSM Store, maju terus PSM Jogja. Semoga terus ada di papan atas ya. Amin. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love. 5 minutes past, or maybe Kita mau podcast PSM Store. feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.